Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Nurul Komariah dari kelas 2 PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baik, jadi di video ini aku akan menjelaskan tentang salah satu asma Allah dari Asmaul Husna Allah yang lainnya, yaitu Rabbul Alamin. So, let's begin. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai asma Allah Rabbul Alamin, kita harus tahu dulu nih, apa arti dari Rabbul Alamin itu sendiri. Jadi Rabbul Alamin itu memiliki arti Rabb semesta alam. Kata Rabbul Alamin sendiri itu ternyata terdapat di dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 1 yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin, yang memiliki arti segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kata Rabb sendiri ternyata sering terdapat di berbagai doa, salah satunya yaitu doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang berbunyi Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, yang terdapat di dalam Quran Surat Ibrahim ayat 40. Selanjutnya, kata Rabb juga terdapat di doa Nabi Adam alaihi salam ketika ia memohon ampun kepada Allah karena Nabi Adam alaihi salam melanggar perintahnya karena telah memakan buah huldi bersama dengan Siti Hawa. Doanya adalah sebagai berikut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, untuk kata Rabb ternyata juga banyak terulang di dalam Al-Quran lebih dari 800 kali. Dan nama ini sudah muncul di awal surat Al-Fatihah seperti yang sudah aku jelaskan tadi dalam ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan untuk kalimat Rabbul alaminnya itu terdapat 42 kali pengulangan dalam Al-Quran dan semuanya terdapat di akhir ayat. Seperti di ayat Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan juga di ayat tabarakallahu rabbul alamin. Selain itu, nama Rabbul Alamin sering berada dalam konteks tahmid atau pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ketika misalkan kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, mendapatkan rasa yang bahagia, seperti ketika kita mendapatkan prestasi, maka kita akan mengucapkan Alhamdulillah atau Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kata Alhamdulillah itu disebut dengan tahmid. Selanjutnya, Rabbul Alamin juga terdapat dalam penegasan bahwa Al-Quran ini merupakan kitab yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, kita akan membahas kata Rabbul Alamin dari segi bahasa. Untuk kata Rabbnya sendiri, dari segi bahasa, kata Rabb ini ternyata memiliki arti tuan atau sayyid, pemilik, pihak yang ditaati, pengatur, pengasuh, pemelihara, pembimbing, pemberi nikmat atau mun'im, dan pemberi kebaikan atau muslih. Nah, kata Rabb bila berdiri sendiri hanya digunakan untuk menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Ya Rabbi, yang dimaksudkan yaitu Allah, bukan yang selain Allah, karena kata ini berhubungan dengan ketuhanan. Namun kata Rabb sendiri juga bisa digunakan untuk makhluk, walaupun ini sangat jarang digunakan. Contohnya adalah Rabbud Dar, pemilik rumah ini gitu. Mengambil pelajaran dari asma Allah Rabbul Alamin. Nah, jadi banyak banget pelajaran yang dapat kita ambil dari meneladani atau mentaati asma Allah yaitu Rabbul Alamin. Yang pertama adalah ketika kita menyadari bahwa kita adalah hamba dari Rabbul Alamin, tentu kita akan senantiasa memuji Allah dan mensyukuri nikmat Allah. Kemudian yang kedua adalah kita akan selalu menghamba dan beribadah hanya kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini, bukan kepada makhluk yang lainnya, bukan kepada berhala, kepada pohon, kepada batu, kepada makhluk, karena itu merupakan salah satu
bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita akan senantiasa berserah diri kepada Allah dan merasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terdapat di dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah ketika kita senantiasa mentaati asma Allah Rabbul Alamin, maka kita akan mengharapkan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mendapatkan kesulitan dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semuanya, jadi itulah penjelasan dari aku mengenai asma Allah, yaitu Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Semoga apa yang aku sampaikan di video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.